Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ikan mulai busuk dari kepala. Mungkin inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan bangsa Indonesia pada saat ini. Bahwa korupsi sangat sistemik, demikian juga dengan perilaku atau kebiasaan berbohong. Mulai dari pemimpin negara sampai pada rakyat jelata, berbondong-bondong melakukan hal yang sama, korupsi dan juga berbohong. Kita ketemu lagi di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Fenomena korupsi dan suka berbohong yang marak di negeri ini ternyata bukan hanya sekedar urusan moralitas di permukaan, tetapi juga urusan otak atau urusan biologis di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Jika kita membedah isi kepala masyarakat Indonesia pada saat ini, maka kita akan menemukan bahwa ada tabrakan maut antara warisan budaya feodal dan mekanisme biologis otak manusia atau otak masyarakat Indonesia yang haus dengan imbalan. Nah, kita akan melihat bahwa di Indonesia kebiasaan berbohong, kebiasaan korupsi itu menjadi sesuatu yang sepertinya sulit untuk diberantas atau dihilangkan. Kenapa bisa begitu? Nah, yang pertama, kebiasaan berbohong dan kebiasaan korupsi di Indonesia merupakan kutukan feodalisme, di mana nalar kritis kita itu kemudian dimatikan atau mati suri. Nah, secara budaya kita masih terjebak dalam sindrom pasca kolonial atau setelah penjajahan dan mentalitas feodal. Di sini atasan, guru atau penguasa dianggap sebagai otoritas mutlak yang tak boleh salah. Akibatnya nalar kritis kita sering kali dilumpuhkan. Bukan mencari kebenaran, otak kita justru bekerja keras melakukan atau mencari alasan logis hanya untuk membenarkan tindakan atasan atau si bos atau siapa saja yang ada di atas kita atau kelompok kita sendiri. Berani jujur berarti berani melawan hierarki, dan bagi mentalitas feodal ini adalah ancaman. Jadi inilah yang menyebabkan salah satunya adalah karena adanya kutukan feodal. Ya, ada hierarki, ya, ada atasan tidak boleh salah, atasan itu selalu disanjung-sanjung, jadi kadang-kadang menyerahkan atau memberikan upeti pun itu sesuatu yang bisa dilakukan. Bahkan memotong persentase dari anggaran-anggaran yang dikelola. Jika bos itu mengatakan sekian, maka biasanya bawahan itu akan mengikuti dengan berbagai macam cara untuk menggolkannya atau menyukseskannya. Lalu yang kedua, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dan suka berbohong itu adalahnya bahasa yang ambigu atau abu-abu. Ada kecenderungan unik dalam kultur masyarakat kita, bahasa yang akurat dan lugas itu dianggap arogan. Jadi orang kalau misalnya terus terang, orang belak-belakan itu dianggap arogan. Sementara bahasa yang ambigu dan bersayap justru dinilai sebagai sesuatu yang adiluhung atau sesuatu yang sopan. Padahal bahasa yang tidak jelas adalah pintu masuk terbaik bagi kebohongan. Saat seseorang terbiasa berbicara abu-abu, ia sebenarnya sedang mengkorupsi model mental di kepalanya sendiri. Kebohongan pun akhirnya dianggap lumrah karena pelakunya selalu punya celah untuk berkelit di balik makna ganda. Jadi rupa-rupanya kebiasaan untuk berbohong ataupun korupsi itu dimulai dari cara berpikir kita, bahwa kita itu kadang-kadang diajarkan tidak lugas, tidak jujur dalam berbicara. Kalau kita terus terang dianggap tidak sopan. Nah, ini rupanya salah satu penyebab kenapa kemudian masyarakat kita itu kecenderung
terbiasa atau merasa nyaman ketika berbohong, termasuk ketika mencuri atau korupsi uang negara. Nah, selanjutnya dari sisi biologis, bahwa otak kita telah dibajak oleh dopamin. Dalam neuroscience, otak kita punya sirkuit namanya seeking atau pencarian yang digerakkan oleh dopamin. Fungsinya adalah memotivasi kita mencari sumber daya. Namun jika sirkuit ini dibajak oleh keserakahan tanpa kendali emosi sosial, manusia berubah menjadi pemangsa yang egotis atau egois. Individu yang haus kekuasaan, ekonomi dan politik seringkali membiarkan sirkuit ini bekerja tanpa rem, membuat mereka tega menyakiti orang banyak demi kepuasan materi pribadi. Jadi selain dua hal tadi, maka di dalam otak kita sebenarnya sudah ada potensi yang namanya otak pencarian, dan biasanya ini mencari kepuasan-kepuasan. Nah, ketika itu dibajak oleh keserakahan, maka itu akan terjadi bagaimana seseorang itu akan tega untuk menyakiti orang lain demi untuk tujuan-tujuannya. Nah, lalu yang selanjutnya, ada jebakan masyarakat raksasa atau perilaku pada umumnya, bahwa korupsi ini sudah menjadi perilaku banyak orang. Ya, bahwa berbohong itu adalah sesuatu yang wajar karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, korupsi secara fundamental adalah bukti gagalnya otak, khususnya otak bagian depan, namanya prefrontal cortex, bagian otak pengendali diri, dalam menahan godaan jangka pendek, misalnya uang suap. Di kelompok kecil, rasa malu biasanya ampuh mengerem impuls prefrontal cortex. Ya, namun dalam masyarakat raksasa atau masyarakat yang banyak, yang anonim seperti Indonesia modern, rasa malu kolektif itu memuai atau menguap. Lalu masyarakat hidup tanpa rasa malu. Prefrontal cortex kehilangan kekuatan untuk mengerem sifat rakus ini, sehingga korupsi pun dilakukan tanpa beban. Jadi kalau dalam masyarakat kecil kan kadang-kadang kontrol itu masih bisa dilakukan karena masih relatif kecil, tapi ini dalam masyarakat besar, lalu kemudian sebagian besar melakukannya, lalu perilaku itu hampir sistemik di setiap lembaga, maka pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu kewajaran. Nah, kemudian yang kelima, itu matinya empati dan jurus ngeles mendiri. Nah, agar kita terus mengambil hak rakyat, agar bisa mengambil hak rakyat, seorang koruptor harus mematikan empati di otaknya. Mereka menciptakan narasi pembenaran atau self-justification di dalam kepala. Seperti semua juga orang begini, sudah begitu dari dulu, ini cuma uang lelah dan lain sebagainya. Dengan mematikan rasa pedih atas penderitaan orang lain, mereka bisa terus berbohong dan mencuri tanpa rasa bersalah. Jadi ini yang terjadi dalam masyarakat kita, oleh karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah wajarlah ini adalah uang lelah, 5%, 10% itu sesuatu yang wajar, uang lelah yang mengurus dan sebagainya. Jadi kata-kata itu mematikan empati di kepala sang koruptor, sehingga ia dengan rela, ya, tanpa rasa bersalah untuk mengambil uang yang seharusnya untuk rakyat. Jadi kalau kita melihat bahwa korupsi di Indonesia ini adalah hasil kerja sama yang fatal, ya, antara budaya feodal yang hobi menjilat atasan, ya, dengan bahasa ambigu yang menghalalkan kebohongan, serta otak purba yang serakah namun kehilangan rem berupa rasa malu. Nah, tanpa keberanian untuk membongkar cara berpikir ini, integritas akan tetap menjadi slogan di atas kertas. Jadi
inilah yang kemudian menjadi penyebab kenapa bangsa Indonesia, kenapa rakyat Indonesia itu doyan sekali dengan korupsi. Karena di sisi lain itu ada budaya feodal, lalu yang kedua itu ada kecenderungan untuk berbahasa ambigu, ya tidak terus terang. Lalu karena adanya potensi dari otak kita, yaitu otak purba, ya, yang sebenarnya memang terus bergerak untuk mencari seperti binatang, ya, yang mencari makan, berkelahi dan sebagainya. Ya, binatang kan tidak punya rasa malu. Nah, pada manusia ada rasa malu, tetapi ketika itu tidak digunakan sebagai rem di dalam berperilaku, maka pada akhirnya korupsi akan terus berjalan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Kita berharap Indonesia bebas dari korupsi dan bebas dari kebiasaan-kebiasaan yang berbohong. Tetap di logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.